Hai guys, ketemu lagi sama saya Rivo Cahyono di Ethnic Indonesian Channel. Di video ini saya pengen seperti janji saya di video sebelumnya, saya pengen mereview beberapa benda yang saya beli dari pencarian kita di Jombang bersama para penyelam. Di video mungkin kalau kamu nonton di video mencari artefak Nusantara ya, mungkin saya akan taruh linknya di atas ini. Jadi perjalanan itu tujuannya adalah saya pengen mengangkat kehidupan orang-orang penyelam yang ada di sana. Dalam perjalanan itu juga kita ada beli beberapa benda lah yang menarik buat saya dan juga mungkin juga menarik buat kamu. Nah, tujuannya adalah supaya kita bisa menghargai benda-benda yang mas-mas penyelam yang luar biasa ini temukan, guys. Jadi saya buat video ini, kita review, kita lihat lebih detail. Saya akan mungkin kasih review sepengetahuan saya. Kalau kamu ada tambahan, kamu boleh tulis di kolom komen ya. Jadi kita akan mulai dari benda-benda yang kecil dulu lah, yang kita temukan ya di sana. Kita mulai dari satu pusaka nih, pusaka yang kecil yang saya temukan. Bukan saya sih sebenarnya yang temukan ya, tapi para penyelam itu temukan. Jadi yang benda pertama ini yang kita review adalah bentuknya seperti pusaka kecil ya, seperti sikap ya. Seperti sikap kecil ini, dia ada kinatanya, kinata emas. Menarik banget karena ini benda ini masih digunakan oleh saudara-saudara kita yang ada di Bali ya. Saya ada ketemu sama orang yang ada di pameran yang ngerti ini, dari Mas Aji Saka. Kita lihat cuplikannya ya. Oh iya. Ini yang kecil ya? Kecilnya. Ya. Mungkin teman-teman Bali pertanian Bali pas. Jadi kalau misalnya saya bawa ini nih Mas, istilahnya ini buat jimatan atau memang senjata tusuk ini? Oh ini pusaka. Oh ini pusaka ya? Iya. Oke. Iya. Jadi pusaka memang pusaka, dibuat iya. untuk jimat ya? Iya. Pusaka ini. Dan ini ya mungkin pada budaya-budaya kita yang sebelum Islam masuk ini dipakai. Dipakai ya? Sekarang kayaknya di kita yang di Jawa ini nggak ada. Udah mulai ditinggalkan ya? Kalau orang Bali tahu. Oke. Dan ini di Bali masih dipakai kayak di ritual apa ya? Mungkin waktu ngaben apa masih ada kayak. Nah, jadi benda ini sampai sekarang katanya masih digunakan dan masih dipakai untuk upacara-upacara agama. Dan ini ditemukan daerah Sungai Brantas ya. Antara penyelam dalam kondisi masih penuh dengan patina, guys. Tapi ini karena beberapa saran daripada teman, lebih bagus kamu bersihkan supaya karatnya itu tidak memakan bilahnya. Jadi ini yang kita berhasil selamatkan. Sangat menarik sekali, detailnya sangat luar biasa. Ini yang di handle-nya ini perak dan kinatanya kayaknya emas ini ya, agak kuning warnanya kayak emas atau swasta, saya nggak ngerti. Tapi salah satu benda yang sangat unik dan perlu kita lestarikan. Oke, benda yang selanjutnya yang saya dapat adalah beberapa handle, guys. Jadi ini adalah handle keris yang terbuat dari gading, handle temuan. Kebetulan ini ditemukan dalam satu daerah ya, ada 4 biji. Kalau kita lihat handle ini berwujud Ganesha, guys. Ada Ganesha dengan ukiran primitif, tapi kita bisa lihat ini adalah gading yang sangat tua sekali ya. Gading yang sangat tua sekali dengan penuh dengan istilahnya patina gadingnya lah. Salah satu ciri gading tua atau gading pada umumnya, kalau kita pegang seperti ini, dia akan seperti meresap gitu ya, seperti lengket ya. Nah, kalau kita pegang ini seperti lengket, dan ini biasanya menunjukkan gading ini udah berumur begitu tua. Kalau perkiraan saya ini umurnya udah lebih dari 300 atau 400 tahun karena dia gadingnya udah memfosil ya, atau mungkin jauh lebih tua daripada itu. Ada beberapa karakter yang ada di sini. Ini kayaknya karakter Betara Kala atau karakter Buto.
ada beberapa karakter yang lain saya nggak terlalu mengenal. Ada satu yang sudah pecah kayaknya, tapi saya merasa kita perlu selamatkan untuk kita rawat ya, supaya para generasi selanjutnya bisa istilahnya bisa menikmati lah keindahan daripada seni para leluhur kita. Jadi ini adalah handle yang kemungkinan pada zaman itu dipakai untuk handle atau dedernya betok ya. Jadi menurut saya ini handlenya untuk betok, karena keris biasanya zamannya udah mulai lebih maju ke depan ya. Kalau ini kayaknya masih era-era Kabudan lah. Jadi menarik banget, kita bisa koleksi 4 sekaligus, dan 4-4-nya ini kayaknya dari era yang sama kalau ngelihat dari warna dan patinanya. Dan memang katanya Mas yang menemukan itu, dia bilang ini dari daerah yang sama, jadi dalam satu tempat. Jadi 4 kita masih ada utuh, 4 biji. Oke, selanjutnya yang kita temukan juga ada beberapa cincin guys. Jadi saya sangat suka banget dengan cincin. Saya ada beli beberapa cincin yang ditemukan pada waktu itu dan perjalanan setelahnya. Jadi ini saya temukan bukan dalam waktu yang sama, tapi di waktu yang berbeda dengan beberapa orang yang berbeda. Nah, yuk kita bahas cincin yang pertama ya. Cincin yang pertama ini adalah, kalau kita lihat, ini adalah motifnya berbentuk seperti matahari atau seperti bunga ini kayaknya, dengan bahan dasar timah ini guys. Jadi ini adalah timah kuno yang kalau kamu lihat bukan seperti timah yang zaman sekarang ya. Kalau timah zaman sekarang kusam banget, tapi kalau timah pada zaman itu kemungkinan dia kandungannya agak sedikit berbeda, karena kalau kita pakai dia akan lebih memancarkan cahaya. Itu salah satu keunikan timah zaman dulu. Nah, banyak sekali teman yang mungkin bertanya, gimana sih cara bedain perhiasan lama dengan baru atau cincin yang lama dengan baru? Kalau ada banyak sekali teori. Kalau saya dengan sangat sederhana, pertama yang kita lihat adalah jenis besinya. Kalau kita ngelihat timah, haruslah timah yang berkilau seperti ini. Nah, yang kedua adalah korosi yang ada di permukaan daripada besi itu. Jadi permukaan besi itu kalau besi yang lama atau timah yang lama, itu pasti dia berkorosi dengan begitu dalam. Jadi nggak mungkin kita bilang adalah cincin temuan kalau korosinya udah begitu halus guys. Jadi kita perlu agak teliti soal ini. Kamu kalau bisa melihat langsung, kamu akan bisa membedakan mana yang baru dengan mana yang lama. Jadi dari bentuk korosinya dan juga dari seni pembuatannya. Nah, kebanyakan seni pembuatan pada zaman itu berbeda dengan seni pembuatan zaman sekarang yang selalu simetris, selalu rapi, dan selalu kelihatan mewah ya. Pada zaman itu beberapa perhiasan kita memang temukan dengan begitu mewahnya, tapi kalau kita perhatikan sebagian besar mereka dalam bentuk yang sangat sederhana seperti yang kita lihat ini. Sangat sederhana sekali, tapi sangat menarik karena begitu kita lihat, kita bisa istilahnya kalau orang Jawa itu bisa cocok dengan. Oke, bahan yang kedua adalah dari bahan perunggu guys. Jadi ini saya dikasih nih, juga timah ini juga dikasih. Yang pertama, yang kedua ini kita lihat ini dari bahan dasar perunggu. Jadi ini adalah perunggu tua yang pada saat itu dipakai juga sebagai perhiasan. Banyak sekali masih digunakan ya. Jadi, nah apa bedanya kuningan dengan perunggu? Mungkin teman-teman udah banyak yang tahu kalau kuningan kecenderungan zat besinya lebih banyak daripada perunggu. Kalau perunggu masih ada campuran timah atau campuran timah ya, dan sedikit campuran emasnya. Tapi kalau kuningan biasanya dari bahan dasar seng. Jadi kalau kita pakai seng atau besi ya, jadi kalau kita pakai akan berakibat biru, oksidasi di tangan kita, dan juga baunya khas besi ya, baunya agak amis seperti besi. Tapi berbeda dengan berbahan dasar perunggu. Bahan dasar perunggu ini tidak berbau guys. Jadi tidak berbau, kalau kamu cium tidak ada baunya, dan dia
jauh lebih ngedop ya, warnanya jauh lebih ngedop. Dan juga kelihatan juga ada korosi-korosi di dalamnya. Jadi kalau kita lihat ini adalah cincin era-era Majapahit, sama seperti yang bahan timah ini juga era Majapahit, dengan ukiran yang begitu luar biasa. Dan juga kalau kita lihat beberapa temuan, dia ada seperti simbol ya, simbol atau mungkin tulisan atau mungkin gambar-gambar binatang juga ada. Nah, kalau saya perhatikan ini seperti gambar binatang atau seperti gambar kuda kalau yang ada di sini ini. Ini berbahan dasar perunggu tua. Jadi kenapa kok ada timah, ada perunggu dan juga ada jenis yang lain? Karena saya memperkirakan bahwa pada zaman itu orang-orang juga mempunyai strata sosial yang berbeda-beda. Ada yang lebih kaya, ada yang lebih miskin, ya kan? Ada yang mungkin kastanya lebih tinggi, ada yang kastanya lebih rendah. Nah, kemungkinan untuk orang-orang yang memakai jenis timah dengan perunggu mempunyai kasta yang berbeda atau tingkat sosial yang berbeda juga. Nah, yang selanjutnya yang kita bahas adalah yang berbahan dasar perak, guys. Jadi ini salah satu favorit saya nih, karena saya bintang saya adalah Taurus ya, dan ini berbentuk lembu nandi. Jadi ciri khas simbol era Kabudan lah ya, era Hindu-Buddha. Jadi bergambar sapi atau lembu nandi. Mungkin teman-teman bisa kasih komen juga, kamu boleh tulis komen kamu di sini. Tapi kalau menurut saya ini seperti lembu nandi ya, dengan posisi dia setengah tertunduk ya, setengah duduk atau tertunduk. Nah, ini berbahan dasar perak nih guys. Kalau dipakai cocok banget nih di tangan kita dan mempunyai istilahnya aura yang sangat bagus lah. Jadi kadang-kadang kalau kita pakai cincin-cincin kuno itu berbeda banget karena kalau kita beli buatan baru ya. Kalau buatan baru kayaknya sepertinya nggak terlalu menarik. Tapi kalau cincin yang buatan kuno, kalau walaupun itu adalah bermotif yang sederhana seperti ini, tapi dia kalau menurut saya sangat menarik sekali dan sangat kelihatan sekali vintage-nya, antiknya. Jadi ini bayangkan orang zaman dulu beratus-ratus tahun yang lalu juga memakai ini untuk kegiatan mereka. Ya, kemungkinan yang memakai mulai dari mungkin petani, tentara, ataupun sampai para pejabat mungkin, saya nggak tahu. Tapi menarik sekali kalau saya memakai perhiasan atau cincin dari cincin kuno. Kalau dalam perjalanan selalu ada orang-orang yang istilahnya tertarik lah dengan cincin ini, dan kita bisa memulai membicarakan leluhur kita atau sejarah kita. Jadi sebagai modal dalam bergaulan juga ya. Dan nggak sedikit juga yang meminta ataupun pengen beli. Keren banget nih, lembu nandi. Oke, yang selanjutnya yang favorit saya, yang saya dapat terakhir dalam perjalanan saya adalah emas guys. Jadi ini adalah cincin emas yang saya ambil di video sebelumnya, berbentuk seperti bunga kuncup atau kembang kantil. Kemungkinan seperti itu saya nyebutnya, cincin kembang kantil. Jadi ini adalah cincin yang kita dapat ketika saya menunggu para penyelam itu masuk ke dalam Sungai Berantas. Menarik sekali karena ini adalah perjuangan mereka berjam-jam bahkan berhari-hari untuk mencari satu kehidupan lah, satu nafkah. Dan dia dari yang ukurannya sekecil kerikil sampai yang sebesar ini mereka kumpulkan untuk menyambung kehidupan. Dan waktu saya melihat kehidupan mereka seperti itu, gampang untuk menjadi seorang penyelam. Saya tahu itu adalah kehidupan yang begitu berat, tapi mereka menjalaninya dengan penuh sukacita. Mereka menjalaninya dengan penuh kegembiraan dan penuh dengan rasa syukur. Itu yang saya bersyukur lah atas kehidupan mereka yang seperti itu. Jadi ini saya beli pada saat video saya yang terakhir, beratnya 11 gram. Kalau perak ini kita nggak timbang karena pada waktu itu kita beli seninya juga. Kalau yang ini dikasih juga.
Ini yang jadi favorit saya dan sangat menarik sekali. Sering saya pakai kemana-mana kalau saya lagi buat video atau buat vlog. Saya tahu ada beberapa kamu yang kamu mungkin lihat dan kamu mungkin suka. Ada beberapa yang DM saya juga di Instagram dan WA untuk bisa memahari cincin ini. Nah, teman-teman, sebenarnya jual beli antik bukanlah pekerjaan saya. Saya bukan mencari nafkah di bidang ini. Kerjaan saya yang sebenarnya adalah saya importir hewan-hewan import. Kamu bisa lihat di link di deskripsi CV Karepku channel ya, itu pekerjaan saya. Mungkin ada beberapa teman yang udah mengenal. Jadi ini adalah hobi saya yang sudah saya geluti bertahun-tahun yang lalu, tapi dengan ide kita pengen membuat YouTube ini sebenarnya untuk kita menjangkau lebih banyak orang lagi. Tapi saya juga sadari bahwa saya punya keterbatasan. Keterbatasan saya adalah saya nggak bisa membeli barang setiap kali saya pembuatan video saya. Keterbatasan istilahnya dana dan tempat dan keuangan segala macam lah, keuangan segala macam ya. Dana dan keuangan sama sih sebenarnya. Tapi yang paling banyak sekali adalah kita istilahnya kita nggak mungkin lah mengumpulkan semua benda-benda itu. Tujuan saya buat video ini adalah saya ingin berbagi dengan kalian. Dalam arti adalah apapun benda yang saya dapatkan di video-video sebelumnya, kamu bisa bertanya kepada saya berapa saya beli dan kamu bisa memahari senilai berapa benda itu saya beli. Dan ada beberapa yang mungkin saya akan naikkan sedikit harganya karena saya sayang atau mungkin supaya nggak cepat laku lah istilahnya. Jadi kalau saya suka seperti ini, tentu saya mau pasang harga sedikit lebih tinggi supaya tidak cepat laku, supaya saya bisa pakai lebih lama. Tapi buat kamu yang kamu suka sama seperti kayak benda-benda seperti ini yang kamu mau merawat, kamu suka, saya akan kasih tahu kamu berapa kamu boleh memahari sesuai dengan harga yang saya beli. Ada banyak sekali benda-benda yang lain, nanti kita review di video-video selanjutnya. Oke? Itu aja, sampai ketemu. Tetap cintai Indonesia. Kalau kamu cintai Indonesia, cintailah juga budayanya. Salam Ethnic Indonesian Channel. Oke? See you. Satu lagi guys, buat kamu yang hobi mancing, saya ada hadiah dari Mas Roni yang menyelam. Jadi hadiah yang dikasih ke saya ini, saya mau kasih hadiah ke kalian juga, para subscriber dan para penonton CV Karepku ya, CV Karepku, para penonton video Ethnic Indonesia Channel ya. Jadi yang saya dikasih oleh Mas Roni adalah benda-benda seperti mata pancing guys. Mata pancing ini terbuat dari perunggu ya, terbuat dari perunggu yang digunakan oleh leluhur kita pada zaman itu. Nah, saya merasa ada sebagian kamu yang kamu mungkin suka mancing ya. Jadi kamu boleh WA saya atau tulis DM di Instagram. Kalau kamu mau, saya bisa kirim buat kamu, tapi ongkos kirimnya kamu yang bayar. Jadi ini adalah mata pancing yang digunakan oleh leluhur kita pada zaman Majapahit dulu. Jadi kalau zaman baru nggak mungkin buat mata pancing dari perunggu setahu saya ya. Tapi zaman dulu orang membuat mata pancing dari jenis perunggu. Jadi ini masih digunakan pada zaman itu. Dan kalau kamu mau mencoba mancing dengan pancingan dari perunggu,
kamu boleh DM saya akan kirim kamu gratis lewat pos. Jadi masih ada beberapa yang masih utuh, kamu boleh perawat kalau kamu suka, atau kamu boleh pakai untuk kamu mancing. Mungkin kamu bisa dapat ikan lebih banyak mungkin. Oke, itu aja. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.